Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Melisa sebagai moderator dan teman saya Angelia Adriani sebagai presentator pertama, Intan Wirdatul Jana sebagai presentator kedua, dan saya sendiri sebagai presentator ketiga. Pada siang ini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Fawatihus Suwar. Nah, untuk lebih lanjutnya, dipersilakan kepada presentator yang pertama. Baik, di sini kami akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian Fawatihus Suwar, yang kedua ciri-ciri Fawatihus Suwar, yang ketiga macam-macam Fawatihus Suwar, yang keempat yaitu kedudukan Fawatihus Suwar, yang kelima pendapatan ulama tentang Fawatihus Suwar, dan yang keenam yaitu manfaat mempelajari Fawatihus Suwar. Yang pertama yaitu pengertian Fawatihus Suwar. Secara bahasa, Fawatihus Suwar berasal dari kata fawatihun yang merupakan jamak dari mufradat fatun dan suwarot yang merupakan bentuk jamak dari mufrad suratun. Secara etimologis, Fawatihus al-Suwar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat dalam Al-Quran. Di antara pembukaan itu diawali oleh huruf-huruf yang berpisah atau disebut dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Perlu diketahui, orang sering mengidentikan Fawatihus al-Suwar dengan huruf muqatta'ah, padahal sebenarnya keduanya berbeda. Bahkan huruf muqatta'ah hanya merupakan bagian dari Fawatihus al-Suwar. Di antara ulama yang mengidentikan keduanya adalah Mana Khalil Qattan dalam kitabnya Mabahis fil Ulum Al-Quran. Pembahasan yang dilakukan oleh para ulama menunjukkan bahwa pembukaan surat berbentuk huruf lah yang sering menimbulkan konfliksi di antara mereka, sehingga tak heran apabila huruf-huruf tersebut sering dikategorikan ke dalam ayat-ayat mustahibahat yang tak seorang pun mengetahui artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan disebut sebagai salah satu bentuk rahasia Tuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, ciri-ciri Fawatihus al-Suwar. Ciri-cirinya yaitu posisinya berada di awal surat-surat Al-Quran, baik dalam bentuk huruf terpisah, kata maupun kalimat. Semua bentuk ini memberikan pesan tertentu yang bisa dipahami oleh mereka yang memahami tafsir Al-Quran. Selanjutnya dibacakan oleh Intan. Yang ketiga, macam-macam Fawatihus Suwar. Beberapa ulama telah melakukan penelitian tentang pembukaan surat Al-Quran. Di antaranya, sebagaimana yang dilakukan Al-Qasalani, ia menginventarisir Fawatih al-Suwar menjadi 10 macam. Sementara Ibnu Abi al-Izba dalam kitabnya Al-Haqadir al-Sajad. 10 macam Fawatihus Suwar. 1. Pembukaan dengan pujian kepada Allah. 2. Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus. 3. Pembukaan dengan panggilan. 4. Pembukaan dengan kalimat. 5. Pembukaan dengan sumpah. 6. Pembukaan dengan syarat. 7. Pembukaan dengan kata kerja perintah. 8. Pembukaan dengan pertanyaan. 9. Pembukaan dengan doa. 10. Pembukaan dengan alasan. 4. Kedudukan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dari segi makna dan kebahasaan. Fawatihus Suwar merupakan salah satu realitas keistimewaan misteri yang terdapat di dalam Al-Quran. Pemaparan tentang Fawatihus Suwar, khususnya menyangkut al-huruf al-muqatta'ah, tidak banyak, bahkan hampir tidak ada yang berhasil mengungkapkan latar belakang ataupun keterangan yang valid yang secara historis bisa membuktikan hubungan-hubungan Fawatihus Suwar. Dari segi makna,
memang banyak sekali penafsiran-penafsiran spekulatif terhadap huruf-huruf itu. Dikatakan spekulatif karena penafsiran-penafsiran mengenai hal itu tidak didahului pengungkapan konteks historisnya. Lain halnya dengan fawatihus suwar dalam bentuk lain, misalnya al-qasam atau sumpah, an-nida atau seruan, al-amar perintah, al-istifham pertanyaan, dan lain-lain. Urgensi terhadap fawatihus suwar tidak terlepas dari konteks penafsiran Al-Quran. Panggilan-panggilan makna yang terlebih dahulu akan memberikan nuansa tersendiri, baik didasar pada data historis yang konkret ataupun penafsiran yang menduga-duga. Lebih dari itu, tentu saja kita tetap meyakini ekstensi Al-Quran, kebesarannya, keagungannya, dan juga kemukjizatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melissa. Yang kelima, pendapat ulama tentang fawatihus suwar. Pendapat ulama mengenai makna fawatihus suwar itu secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, maknanya tersembunyi karena merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Huruf-huruf itu sudah ada sejak zaman azali, sehingga susah untuk menafsirkannya karena termasuk ayat-ayat mustabihat yang hanya diketahui oleh Allah. Pendapat tersebut adalah pendapat ulama-ulama salaf seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, di tiap-tiap kitab ada rahasianya, dan rahasia dari Al-Quran adalah pengenalan surat. Yang kedua, fawatihus suwar dapat diketahui oleh Allah dan dapat dipahami oleh manusia, terutama orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Di antara mereka tersebut ada yang mendekati kebenaran dan ada pula yang menyimpang. Mereka yang mengikuti pendapat ini di antaranya, ulama tasawuf menyatakan bahwa permulaan-permulaan surat itu hanya diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang dapat memahami kebatinan atau ahli mistik yang rasional. Yang keenam, fawatihus suwar. Manfaat mempelajari fawatihus suwar adalah yang pertama, sebagai pengetahuan bagi kita, umat muslim yang senantiasa mengkajinya, bahwa di dalam fawatihus suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang tidak dapat diketahui sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara beriman dan beramal soleh dan menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan kita sebagai umat manusia terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Yang ketiga, dengan kita mengkaji fawatihus suwar, kita akan merasakan keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Yang keempat, sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kelima, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada sedikit kutipan kata-kata motivasi yang mana jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaikmu. Semakin lama kamu menghabiskan waktu bersama Al-Quran, ia akan semakin menghormatimu, memberikanmu rahasianya dan mengangkat derajatmu. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang fawatihus suwar yang disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin teman-teman, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami. Dari kelompok 7, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.